Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya beberapa waktu ke depan, insya Allah di komunitas kita akan diselenggarakan nobar nonton bareng tentang sejarah. Jadi biasanya kalau kita bicara sejarah, belajar sejarah itu dari buku-buku, ya, dan itu tentu saja bagus. Tapi rasanya akan lebih realistik jika kita bisa melihat ilustrasi dalam bentuk gambar, dalam bentuk imaji, dalam bentuk movie. Sebagaimana kita tahu, sebetulnya ada sebuah negara sebuah emporium tepatnya, yang menguasai hampir sepertiga dunia, pernah berkuasa selama berabad-abad. Anak-anak sekarang mungkin pahamnya Amerika, Eropa adalah negara hebat. Memang benar, negara-negara itu adalah negara hebat yang belakangan mulai dipatahkan dominasinya oleh China. Tapi baru 1 abad saja sebetulnya, sementara negara ini berabad-abad menguasai dunia. Nah, sampai kemudian diruntuhkan atau tumbang, dirubah ke republik. Ada 3 hal setidaknya yang saya ambil dari cerita sejarah Muhammad Al-Fatih. Yang pertama soal adab. Adab ini ada sebenarnya modal dasar dari anak-anak kita mencintai ilmu. Makanya sebagian ulama berkata bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum." Muliakan anak-anak kalian. Akrimu auladakum, muliakan anak-anak kalian. Wa ahsinu, dan baguskan adabahum, adab-adabnya. Jadi salah satu bentuk memuliakan adalah anak-anak adalah dengan cara membuat mereka, anak-anak kita, sebagai anak-anak yang beradab. Sebagian ulama berkata bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Saya memahami bahwa tidak mungkin anak-anak kita ini bisa kita arahkan, bisa berikan pelajaran kalau anak-anak kita sendiri tidak menghormati guru, tidak menghormati ilmu, tidak memiliki adab dengan ilmu. Muhammad Al-Fatih punya banyak guru. Kalau saya kutip dari buku berjudul Guru-Guru Hebat di Balik Muhammad Al-Fatih, di situ diceritakan ada banyak guru. Jadi dalam tradisi kerajaan Turki Utsmani, anak-anak itu diberikan guru-guru terbaik, ya, bukan guru-guru sembarangan, guru-guru terbaik. Ada banyak gurunya. Ada Sirajuddin Halbi, ada Mullah Qurani atau Syekh Qurani, dan yang terkenal adalah Syekh Aksamsuddin. Ya, guru-guru ini adalah grandmaster di bidangnya masing-masing. Yang saya baca dari versi lain, Muhammad Al-Fatih itu waktu kesini sebetulnya adalah anak-anak yang termasuk overaktif, ya, mungkin bahasa halus dari nakal, ya. Ini versi ya, salah satu versi, ya. Tapi kemudian mampu ditaklukkan oleh seorang guru, ya, bernama Aksamsuddin. Kita tahu Muhammad Al-Fatih pernah dipukul oleh Aksamsuddin, dan ketika mendapati dipukul, kata bapaknya Murad, ya, lakukan apa yang kamu mau, lakukan saja, ya. Ini berbeda sekali dengan zaman now, ketika saya yakin kalau ada guru memukul murid ketika murid bersalah, saya yakin bukan karena benci umumnya, ya, bukan berarti kekerasan boleh, ya, tapi ini saking pentingnya membuat murid-murid beradab untuk menaklukkan murid. Saya sering bilang berkali-kali, tidak ada pendidikan tanpa penaklukan. Jadi murid-murid kita, anak-anak kita tidak mungkin kita bisa arahkan, kita bisa berikan education kalau murid-murid kita, anak-anak kita tidak mampu kita taklukkan, ya. Tidak ada pendidikan tanpa penaklukan. Untuk membuat anak beradab dibutuhkan ketegasan. Sebetulnya bukan kekerasan.
Kalau ada yang menafsirkan kekerasan itu lain soal ya. Kalau konteks zaman dulu ya memukul itu hal yang biasa ya. Mungkin konteks zaman dulu itu bagian dari ketegasan. Kalau zaman sekarang mungkin dianggapnya adalah kekerasan ya. Ketika sudah mampu murid itu mau menyimak, mau belajar sesuai arahan ya, maka murid-murid itu kemudian dapat kita arahkan, dapat kita ajak belajar, dapat mengambil pelajaran ya. Bukan untuk membuat takut ya, tapi membuat beradab. Beda konteks ya antara membuat takut dan membuat murid-murid kita taat, disiplin dengan belajar. Karena belajar juga butuh disiplin. Untuk mendapatkan ilmu terbaik butuh disiplin ya. Untuk lulus masuk perguruan tinggi yang kita inginkan, agar kita bisa lolos seleksi ya kita harus belajar keras. Dan kita tidak mungkin bisa belajar keras kalau kita sendiri tidak disiplin ya. Setelah beradab barulah kemudian bisa diajak mencintai ilmu. Yang kedua, Al-Fatih diajak guru-gurunya untuk mencintai ilmu. Ada banyak ilmu yang diajarkan guru-gurunya ya, tapi beberapa yang berkesan yang saya baca adalah yang pertama tentang Quran. Jadi Muhammad Al-Fatih diajak benar-benar mencintai kitab sucinya. Ini adalah base value ya, dasar-dasar dari nilai, sehingga anak-anak punya konsep diri yang positif soal kehidupan ya. Muhammad Al-Fatih kita tahu adalah orang yang hafal Quran ya. Yang kedua adalah bahasa. Muhammad Al-Fatih menguasai banyak bahasa teman-teman. Dalam satu versi sejarah Muhammad Al-Fatih menguasai 6 bahasa teman-teman. Sejak zaman dulu dan zaman sekarang sebetulnya belajar bahasa menjadi penting agar kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan banyak orang di dunia. Dan ketika pandemi sebetulnya adalah kesempatan yang bagus. Terbukti aplikasi-aplikasi belajar bahasa karena banyak orang di rumah meningkat ya, dipakai, di-download semacam itu. Dan di era teknologi sepertinya kita sangat mudah belajar ini. Anak-anak saya pun di rumah kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, hampir tiap hari saya ajak ngomong bahasa asing ya. Meskipun anak menjawabnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, setidaknya anak-anak saya mengenal. Tapi yang gede saya paksa. Sama dengan mengajarkan Quran, mengajarkan bahasa itu sebenarnya kita bisa mulai dari bayi ya. Kalau Quran kita mulai dari menghafalnya, bukan membacanya. Kalau membacanya nanti kalau belajar membaca kan butuh fokus ya. Salah satu syarat untuk belajar baca tulis itu kan fokus. Ya kira-kira anak 6-7 tahun baru kita bisa ajarkan belajar bahasa, belajar membaca. Tetapi untuk menghafal Quran sebetulnya bisa sejak bayi ya. Tinggal kita ulang-ulang aja sebelum tidur atau jam tertentu, baca aja sendiri. Insya Allah anak kita akan hafal dengan sendirinya. Ya, bareng-bareng nanti lama-kelamaan kita diam, anak-anak yang membacakan. Ya, dari surat-surat pendek dulu, insya Allah kita bisa. Itu yang kedua. Jadi anak-anak itu diajak mencintai ilmu. Maka hikmahnya, prakteknya adalah jika yang pertama adalah kita harus praktekkan ketegasan, yang kedua kita praktekkan bahwa di setiap keluarga harus ada majelis ilmu di rumah ya. Dan yang ketiga, Muhammad Al-Fatih oleh Aksa Sudi diajarkan namanya itu daya juang, bahasa halusnya. Bahasa agak tingginya adalah jihad ya, untuk tidak pantang menyerah. Kita tahu Konstantinopel tidak ditaklukkan dalam satu malam ya, selama 57 hari atau kira-kira 2 bulan. Unutma, sert rüzgarlar yüksek dağlarda eser. Ben bu şehri fethetmeden dönmeyeceğim baba. Dan berhasil ditangguhkan tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Jadi butuh konsistensi, motivasi, semangat
yang luar biasa, yang muncul mental prajurit yang mulai lelah, mulai lemah, ya, tapi kemudian berhasil dibangkitkan kembali. Jadi dari kecil Akh Samsudin mengajarkan Muhammad Al-Fatih untuk menjadi orang yang pantang menyerah, orang yang terus berjuang, orang yang terus menaklukkan dirinya sendiri. Ya kan sebenarnya ketika memutuskan mundur atau maju kan sebagian besar keputusan kita itu pada dasarnya bergantung pada diri kita, bukan orang lain. Ada banyak versi soal ini. Ya ini versi saya. Prakteknya adalah supaya anak-anak kita itu terbiasa berjuang, istilahnya adalah dengan cara reduce temptation. Jangan terlalu banyak bersenang-senang. Berikan mereka tugas, berikan mereka chores, berikan mereka, jadi anak-anak yang terbiasa kerja, ya bukan berarti harus kerja sama orang dewasa menghasilkan uang ya. Tapi anak-anak zaman sekarang itu kekurangannya, godaannya adalah jadi tidak terbiasa dengan kesulitan, akibatnya setelah dewasa mereka tidak mampu terlatih, tidak terbiasa menghadapi kesulitan, banyak yang gampang mundur. Itu saja dari saya.